Nah, ya sahabat, map ini menggambarkan bahwa bilah mandau yang melengkung ke atas itu, ketika dia menebas leher, itu dia tidak akan terkena bahu dan akan terlepas langsung. Mungkin seperti itulah cara kerja daripada mandau ini. Nah, ya sahabat, salam tabe lingunalatai, salam sujud kerende palempang, adil katalinu bacuramin kasaruga baseng kajubata arus. Nah, iya sahabat, siapakah sebenarnya sekolah gladiatoria ini? Jika kita melihat dari websitenya, nah di sini dia sahabat. Ini jika kita artikan ke bahasa Indonesia, bahwa yang pemilik sekolah gladiatoria ini bernama Matt Easton. Dia ialah direktur dari Easton Antique Arm Ltd dan sekarang menjalankan saluran YouTube yang bernama Sekolah Gladiatoria ini. Nah, beliau ini berbicara tentang senjata antik dan sejarah dari militer, dan Matt Easton ini belajar sejarah Armory Sledge, Menara London, koleksi Wallace dan Option Sumber WNA. Ini ialah tempat-tempat yang bisa dikatakan itu sebagai museum. Ia juga bekerja di berbagai produksi televisi, dan ia sekarang menjadi, dan dia juga ini pernah bekerja sebagai pegawai negeri sipil selama 17 tahun dan sekarang membangun bisnisnya sendiri menjadi Head of Armor. Ialah sebuah rumah lelang besar di London sebelum melakukan transisi, atau kita sekarang bisa dikatakan dia sekarang menjadi wira swasta pada tahun 2018, dan sekarang dia itu mengabdikan diri dan terus belajar untuk mengenal benda-benda sejarah seperti yang dilihat, seperti yang ada di belakang ini sahabat. Nah, dan ini banyak sekali pedang-pedang yang Matt Easton ini miliki. Dan yang unik, dan ketika saya melihat Matt Easton ini bercerita bahwa mandau ini ialah mandau Headhunter Sword. Headhunter Sword ini jika kita artikan ke bahasa Indonesia, itu ialah mandau pemotong kepala sahabatku. Nah, ini yang Matt Easton ini pegang sahabat, ini ada 2 buah mandau. Nah, yang ini seperti mandau yang kita ceritakan pada video yang lalu, bahwa mandau ini abad 20 dan abad ke-19. Ini adalah bentuk daripada bilah mandau yang dimiliki Matt Easton ini. Nanti ketika sahabat bertanya kenapa mandau mereka yang ada di luar sana itu tidak berkarat, karena mereka di luar sana itu sahabat berbeda dengan kita yang ada menyukai benda yang berkarat, ada yang tidak. Bahwa ketika mereka di sana itu lebih menyukai benda yang seperti awal dibuat. Bisa dilihat ini sahabat, mandau ini hampir mengkilat, cuma tidak bisa dibohongi, ini masih ada bekas-bekas hitam-hitam yang ada pada bilah mandau ini.
Nah, ini dia bilahnya hampir sama sekali seperti mandau yang kita review lalu. Ini dia sahabat, mandau yang kita review lalu. Ini mandau yang dimiliki mat ini juga hampir mirip. Pada mandau itu juga memiliki garis tengah sama. Dan pada mandau yang dimiliki Matt Edson ini itu juga tidak memiliki ukir-ukiran pada bilah yang ada pada mandau ini. Nah, ini ialah mandau yang kedua yang dimiliki Matt, dan ini itu kemungkinan abad ke-20. Nah, dia memiliki ukiran yang cukup padat dan banyak pada bilah mandau ini. Nah, ini Matt sudah menceritakan. Nah, pada video ini Matt menceritakan kegunaan daripada bilah mandau yang ketika dia melakukan pemenggalan ke kepala itu langsung akan memutus kepala dengan bersih tanpa ada mengenai bahu. Makanya kata Matt itu bilah mandau ada yang sedikit melengkung. Nah, bisa dilihat ini sahabat. Nah, ini juga masih ada bekas karat-karat, menyampaikan bahwa mandau ini pada zaman dulunya juga dipakai untuk upacara-upacara adat dan dipakai untuk berburu. Ini dia sahabat yang bisa kita lihat perbedaan dari dua bilah mandau yang dimiliki Matt Edson ini. Dia bisa dilihat dari dua bilah yang berbeda dan dari tulang atau pegangan mandau. Dia sedikit agak melengkung dan sama-sama memiliki garis tengah pada bilah mandau tersebut. Nah, Matt ini menyatakan bahwa mandau ini adalah mandau akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Sama seperti mandau yang lalu kita review, ketika orang barat ini sahabat sudah memiliki mandau, pasti mereka akan melihat dari segi tahun pembuatannya dan dari sarung yang ada pada bilah mandau itu. Matt ini melihat dari bilah mandau yang ada gambarnya yang dia miliki itu seperti ini sahabat, bilah mandau, dan mungkin pada gagang mandau atau yang biasa kita sebut dengan pegangan mandau. Nah, dan bentuk daripada sarung pembuatan mandau tersebut. Nah, yang kedua ini dia seperti ini dia sahabat, yang Matt Edson ini punya. Ini seperti bilah mandau yang dia miliki yang tadi, yang warna pegangannya gelap. Nah, dia melihat dari desain ornamen daripada nah, bisa sahabatku lihat mandau yang dimiliki Matt ini. Pada gagang mandaunya itu rambutnya sudah rontok, dan ini biasanya oleh termakan usia. Nah, dapat dilihat sahabat, ini terbuat dari ini sepertinya terbuat dari kayu, dan ini biasanya yang berbentuk seperti ini sahabat itu biasanya terbuat dari tanduk rusa biasa. Nah, Matt ini
mengatakan bahwa rambutnya dulu itu yang dimiliki pada gagang mandau yang berwarna putih ini itu banyak menjulang, dan ini karenanya termakan oleh usia, makanya mandau ini sudah rontok rambutnya sahabat, sisa sedikit seperti yang ada di gambar. Dia memiliki satu dua, nah ada sisa dua, dan di sini nah yang ini masih banyak tetapi sama, dan itu juga sudah banyak rontok. Nah ya sahabat, ini jika diperdekat oleh mat, ini pada gagang mandau atau pegangannya itu, nah bisa sahabat lihat, kita akan review dari sini. Ini sama seperti yang ada pada sarung mandau tersebut. Ini ukiran-ukiran lintah, dan ini bisa sahabat juga lihat, ini adalah bekas daripada rambut yang ada pada mandau, dan di sini sudah rambutnya sudah dikatakan met, rambutnya sudah aus termakan usia, dan ini yang pastinya ini adalah terbuat dari, ini adalah rotan yang dianyam dengan halus seperti yang sahabat lihat yang ada pada di gambar ini. Nah ini bisa sahabatku lihat, ini ialah sarung daripada mandau yang berwarna hitam tadi sahabat, yang masih banyak rambut yang ada di gagang mandau. Ini rotan-rotan kecil untuk melilitkan daripada sarung mandau tadi, dan di sini juga ada seperti retakan mungkin oleh termakan usia. Seperti ini dia gambaran daripada bilah mandau ini. Nah ini dia sahabat yang paling unik yang saya katakan tadi, yang hampir sama dan identik dengan mandau yang pada video saya yang lalu yang ada di lelang di luar juga, tetapi ini hampir sama sekali bentuknya, dari mulai dari gagang sampai daripada sarungnya. Dia memiliki totol-totol seperti ini. Jika kita lihat dari jauh itu sahabat, seperti kulit belakang yang ada di miliki buaya. Nah ini bisa dilihat juga 4 lilitan rotan sahabat, dan ini satu yang untuk melekatkan. Nah ini dia sahabat dari balik daripada sarung mandau tadi. Memang mereka sudah memiliki mandau-mandau yang bagus pada abad ke-20 dan abad ke-19 kemungkinan kata mat ini. Nah bahwa jika kita melihat daripada bilah mandau ini meskipun memiliki bentuk yang berbeda kata mat, mandau ini juga, nah ini dia sahabat yang kata mat tadi, mandau ini walaupun bentuk pembuatannya itu tidak terlalu rumit, dan yang pasti mandau yang seperti ini itu tidak dibuat untuk berburu pada zaman dulunya, karena pada zaman dahulu itu mandau itu ialah senjata yang digunakan untuk orang mempertahankan diri ketika pada zaman potong kepala atau pada zaman kayau pada zaman dulu. Nah ya sahabat, mungkin bisa dilihat dari video-video yang ada ini bahwa ketika kita melihat daripada mandau ini memang sudah cukup lama, dan saya itu cukup senang ketika bisa melihat dan memperkenalkannya kembali sahabat-sahabatku semua yang lain, bahwa pada zaman dulu tetua-tetua para leluhur kita zaman dahulu itu sudah bisa membuat mandau-mandau yang begitu indah dan begitu unik. Bisa sahabatku lihat mulai dari pada sarung, gagang pegangan mandau itu. Saya katakan kita sama-sama mencintai mandau, mulai dari bentuk dan keunikan itu. Mari kita sama-sama jaga, kita rawat,
agar Mandau tetap lestari dan tetap dikenal. Mungkin sampai di sini dulu video yang Jepri Barinjam buat. Semoga bermanfaat, dan saya Jepri Barinjam memohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.